Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Oke, jadi buat teman-teman, waktu berlalu ya, kalian bisa lihat Koko Thomas mungkin lagi cengar-cengir. Halo, Koko say hi ya, tonggo go Cece. Live happy na. Halo. Selamat malam. 個頭係嗰邊另外嗰啲睇唔到，因為媽咪係另外嗰啲係 4K 係啦。Halo, ini anak saya yang paling ganteng. Ganteng gak sih? Enggak. Gantung. Gendut. Enggak gendut. Ganteng. Jadi jadi buat teman-teman, ini malah malam ini baru benar-benar ketemu sama anak saya, jadi kaget juga. Dia pulanglah lebih awal. Dan ya seperti itu. Apa tuh? Apa itu? Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Mereka kok ya? Apa ini? Apa ini? Happy Mother's Day mbak? Coklat lah. Mau main Fafa? Nggak bunga sama mama? Kan ada banyak Fafa. Pak, ada banyak bunga. Ada banyak Fafa. Mau Fafa kan? Nggak ada bunga, nggak ada bunga, dapat hadiah ini. Apa ini? Coklat dah. Oke, sebentar. Jadi ditanyain Happy Mother's Day, mamanya nggak dapat bunga, katanya kalau mau bunga di kantornya dia banyak bunga. Mamanya dapat ini, dapat emas. Coklat awal. Coklat. Kurang ajar. Kalah. Jadi ini hadiah dari anak saya ya. Nggak bisa digigit. Jika ting ya. Jadi hadiah ini dari anak saya. Kemarin biasanya bunga coklat buat Mboe, karena dia nggak tahu Mboe-nya kapan pulang ya, jadi dapat hadiah dari Choi Taifu ya. Jadi Taifu Tahu Taifu Oh. Taifu. Jadi Happy Mother's Day kata anak saya. Saya minta bunga karenanya mami di kantor banyak bunga. Jadi ya Koko seperti itu ya. Dia nggak tahu mboknya kapan pulang. Jadi terima kasih. I love you Koko. Koko I love you. Saya. Kayak nih palsu. Ya pura-pura Koko di depan kamera kayak kita itu keluarga bahagia dan romantis gitu. Ya ora jarine emak karena sagakan gaya gue emak jadi. Jadi mamanya minta bunga, dapat coklat emas ya. Jadi ya saya kumpulkan ya sebagai emak. Mama kan kayak gitu selalu mengumpulkan hadiah dari anak-anaknya. Jadi saya nggak tahu anak saya memberikan hadiah ini. Bingkisan terlalu indah buat saya karena barusan pulang aja dan tiba-tiba dapat hadiah. Saya maunya bunga, saya sudah cukup sih mbak sebenarnya. Jadi saya itu tidak pernah mengharapkan sesuatu dari anak-anak saya yang berlebihan. Mereka mau ngucapin Happy Mother's Day aja saya sudah sangat senang sekali, sangat bahagia sekali. Jadi saya mintanya bunga, dapatnya itu ya syukur ya. Karena biasanya saya cuma dapat coklat sama bunga aja dari Koko dan keluarga. Dan hari ini saya mendapatkan hadiah dari Koko Thomas ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung. Selamat Hari Ibu juga buat seluruh ibu yang ada di Indonesia. Tetap semangat, lakukan yang terbaik versi kita masing-masing. Dan kita apa ya? Kita sebagai perempuan harus kuat menghadapi kenyataan hidup bagaimanapun dan seperti apapun kita. Saya rasa perempuan adalah orang-orang hebat yang dari Lumajang. Terima kasih juga Bu Winarse, Raisa Andreni, tanpa dirimu Evin Susana Binti, terima kasih sekali ya. Jadi yang sudah hadir. Punya anak berapa Miss? Saya punya anak 2, yang satu di Indonesia, yang satu di Hong Kong. Kemarin kita pulang Indonesia karena pingin jemput Meme, tapi pada kenyataannya Meme memilih Indonesia. Jadi ya udah nggak apa-apa. Oke, ada telepon masuk teman-teman, kita angkat dulu sebentar ya. Halo. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ada yang bisa dibantu? Kak Yuni.
Nah, Itu Mbak, yang sebentar, Mbak. TKW yang sebentar Mbak. Miss Yuni lagi live nih. Hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral dan minta take down. Kenapa Mbak? ya kan aku lihat di itunya Mbak Yuni ada yang anak TKW yang jatuh dari apa tuh gelap jendela yang di Yundong. Gimana? Saman kenal? Aku kan saya bukannya kenal, saya juga kan dirawat di rumah sakit, tapi saya mah sakit kakinya sakit gitu. Oh. Nah kemarin siang kemarin pagi atau kemarin siang ya, ada yang masuk di sebelah saya, terus masuk sebelah saya, terus dia di halo ya, yang namanya habis jatuh ya kayak gitu di ditepuk-tepuk kan dia nggak sadar, gitu. Saya belum tahu kalau dia itu nggak jatuh, terkirain kenapa gitu. Setelah dia sadar itu malam-malam saya tanya kan nangis, dia ditanyain serba nggak bisa, terus tak tanya dulu, ayo Indonesia, dibilang ya saya Indonesia. Oh ya udah, kebetulan saya juga orang Indonesia, saya bilang gitu. Dia bilang gini, saya bingung, ditanya sama dokter saya nggak bisa bahasa. Emang kamu berapa lama di Hongkong? Baru 2 bulan, tadi 2 bulan apa 3 bulan gitu. Terus? Iya itu. Nah terus kamu sakit apa? Saya bilang gitu. Katanya dia ngelap jendela itu jatuh dari tingkat 3 sampai ke lantai bawah. Tapi dia tadi bilang sama saya dia dipecat sama majikannya gitu. Saya tadi juga dipecat. Terus saya bilang gini, aduh aku nggak bisa bantu apa-apa ya, soalnya aku sendiri aja sakit, jadi ngerepotin majikan. Aku bilang gitu. Coba nanti tak usahain ya, aku bilang gitu kan. Terus? Gitu. Coba cari itu YouTube-nya Mbak Yuni itu loh, suka bantu TKW, aku bilang gitu. Tapi dia dulu kayaknya nemu itunya Mbak Yuni itu yang katanya ada anak baru atau gitu. Saya lihat di status dia, kamu udah ketemu Mbak Yuni? Udah, alhamdulillah, semua itu ada jalannya gitu. Jadi saya sebagai kawan seperjuangan minta tolong diambil hak-haknya gitu loh. Dia kan dipecat bingung. Tadi dia telepon saya nangis, orang cuma saya yang tahu, orang kita satu kamar di Dungun dia masuk rumah sakit Dungun. Oh, jadi Saman juga tahu kalau dia dipecat gitu ya? Ya dia bilang sama saya kan nangis, dipecat katanya, dia dipaksa ngelap jendela, majikannya galak banget katanya, galak. Terus saya bilang gini, kok kamu mau disuruh ngelap jendela luar, emang nggak ada teralis, terus kok kamu mau disuruh ngelap? Ya marah kalau nggak mau, katanya dia, dipaksa gitu loh. Tapi si majikan ini jahat, dia bilang sama agensi katanya dia bunuh diri. Dia nggak bunuh diri Mbak, dia bener-bener jatuh loh. Dia bener-bener jatuh, nanti saya kasih videonya, saya ada videonya. Hanya aku yang tahu, orang aku yang satu itu tadi di situ, satu kamar ya, bareng sama aku 3 malam lah di situ. Oke. Terus kemarin, terus kemarin waktu dia datang itu, terus saya tanya gini, kamu jatuh dari lantai 3. Mbak, handphonemu jangan deket-deket sayang. Handphonemu jangan deket-deket. Soalnya kayak itu. Terus saya tanya gini, kamu jatuh dari lantai 3 masih hidup, kamu punya nyawa rangkap? Saya bilang gitu. Kok bisa ya? Aku bilang gitu, hebat kamu, terus gitu. Terus dia bilang gini, katanya saya jatuh dari lantai 3, terus di lantai 1 itu kayak ada ambal-ambal gitu loh. Jadi di badannya nyangsang gitu loh. Nggak nyangkut gitu loh. Nyangkut. Ya. Berarti Samen lihat sendiri ya kalau dia masih posisi tidak sadar nyampe di situ tuh Samen lihat sendiri. Tahu, saya tahu Mbak. Saya tahu. Oke, siap. Nanti kasih lihat videonya, itu anaknya masih ada. Terus waktu baru datang, kamu kan dia nggak bisa bahasa. Saya dipanggil sama dokter. Cece, kamu kan Indonesia? Iya. Tolong aku di Vansigma ini. Aku mau nanya sih yang sakit yang mana, katanya gitu. Terus aku tanya gini, dokter nanya kamu yang sakit yang mana? Katanya nggak ada yang sakit. Yang benar kamu.
Nah, semalam dia nangis sama saya, punggungnya bengkak. Apa saya bilang, kamu kemarin itu dibius, jadi kamu nggak tahu apa-apa. Sekarang biusan kamu udah hilang. Aku aja kemarin waktu baru masuk sakit kaki aja aku dibius. 2 hari nggak sakit, setelah biusannya hilang kita sakit. Jadi aku sebagai kawan seperjuangan tolong dibantu gitu. Aku nggak bisa bantu soalnya sih. Siap, Aku nggak bisa bantu. siap. Jadi Kak Samen kamar satu kamar ya? Satu kamar di Dumur lantai 4. Dumur. Tapi Sekarang sekarang- masih di rumah sakit. Oh sekarang masih di rumah sakit. Oke siap. Iya, tadi waktu saya mau pulang, kan aku dijemput majikan. Terus saya mau pulang, dia nangis. Ya nggak ada orang sih di situ, ya nggak ada orang Indonesia. Nggak usah takut. Terus kemarin ada orang immigration ke situ. Oke. Immigration. Ada orang imigrasi juga datang ke situ. Berarti ini Iya. masalah besar ya? Sebenarnya masalah Iya, besar ya? Iya, tapi agentnya itu saya tanya, kayaknya agentnya itu membela majikan. Jadi saya minta tolong diusut dan anak itu nggak bunuh diri. Nanti kasih videonya, nggak bunuh diri dia. Oke. Dia nggak bunuh diri. Jadi- Namanya Melisa. Oke. Anak Cilacap Puripan. Anak Cilacap ya? Oke. Umur 28 tahun. Oke, sampai difitnah bahwa dia itu menjatuhkan dirinya sendiri ya? Waduh. Iya, bunuh diri. Berarti ini bukan masalah sepele ya Mbak ya? Ini bukan masalah sepele ya? Ini masalah besar. Soalnya apa? Dia nangis sama saya, katanya dipecat. Dia bulan depan tanggal 8 harus keluar dari majikan. Terus katanya dia suruh bayar gaji 1 bulan. Itu salah itu. Itu orang jahat itu. Kamu laporin. Tadi kan ada orang imigrasi ke sini. Kamu laporin. Dia dimintain uang 1 bulan gaji. Kalau majikan yang ngecat, kamu dapat uang 1 bulan gaji. Aku bilang gitu. Terus dia tadi nanya, kalau saya pulang kemana? Aku juga bingung ya, dia pulang kemana ya? Lama-lama nggak tahu aku. Aku di Hongkong lama juga, aku nggak tahu masalah gini-gini. Dia harus pulang kemana ya? Aku bilang gini, mungkin karena kamu dari pecat, kamu ke agensi kali, masih bilang gitu. Wah. Jadi Nggak tahu ya, sekarang jadi kayak- udah jatuh ketimpa tangga, agennya malah minta uang gaji 1 bulan notis Iya. ke mbaknya. Iya. Wah. Ya, Ini agent kayak gini nggak boleh. Dibantu, kasihan. Siap. Tolong aja dibantu. Siap mbak. Makasih ya. Siap. Oke. Terima kasih. Kasih videonya nih. Video Siap. kasih. Terima kasih mbak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih. Oke, syukur alhamdulillah masih ada orang baik di dunia ini. Ada orang yang mau menjadi saksi bahwa dia benar-benar masuk rumah sakit dalam posisi pingsan, tidak sadarkan diri, dan diengkok-engkok, diapa-no, dia nggak tahu. Ini orang Cilacap. Saya bantu doa ya teman-teman ya. Ini salah satu teman kalian yang dari Cilacap, jatuh dari lantai 3, sudah didatangi polisi, sudah didatangi imigrasi. Jadi kita lihat aja seperti apa dan bagaimana. Kita buktikan bahwa kalau sampai terjadi cacat atau seperti apa, itu harusnya pemerintahan kita bisa memberikan tegas ya, tuntutan tegas pada majikan yang seperti ini. Ini nyata sekali ya, dimana bagi saya secara pribadi kejam ya. Kita nuntut keadilan ya buat saudara kita yang dari Cilacap khususnya. Teman-teman Cilacap, tolong bagikan, sharekan video ini, khususnya yang Cilacap, umumnya buat kita warga negara Indonesia. Saya minta kalian mencari keadilan untuk saudara kita yang dari Cilacap. Jadi khusus buat daerah Cilacap, kalau hari ini ada 10 orang Cilacap, tolong sharekan pada 10 keluargamu yang ada di Cilacap. Jika ada 20 Cilacap di sini, sharekan sebanyak-banyaknya, dan kita pastikan kita akan mendapatkan keadilan. Jadi saya minta bantuan Cilacap untuk bersuara hari ini, karena salah satu saudaramu termasuk difitnah ya, karena dia dikira menjatuhkan dirinya sendiri. Untuk apa? Dia bekerja ke luar negeri untuk mencari rezeki, tapi malah difitnah, malah agennya minta uang interminitan 1 bulan gaji. Ini perlu diusut ya. Jadi Cilacap, khusus buat Cilacap, saya minta bantuannya, kirimkan pada keluarga kalian semuanya hari ini. Ada salah satu saudaramu jatuh dari lantai 3 dan malah difitnah, dikiranya dia menjatuhkan dirinya sendiri. Jadi buat Cilacap, sekali lagi, mana suaranya, dan
buat agent yang tidak bertanggung jawab seperti inilah yang ingin saya tanyakan. Kan tadi saya sudah bahas nih, kalau ada anak buahmu punya masalah, jangan menghakimi atau memvonis dia dulu, tapi berikan dia peluang untuk bernafas dulu, berikan dia peluang untuk tenang dulu. Ini kok malah suruh diinterminate dan teman-temannya pada tahu gitu loh. Ayo Cilacap bersuara, saya butuh suara kalian. Cilacap, ini saudaramu butuh keadilan. Bagaimana dengan Bupati Cilacap, apakah mendengarkan ada salah satu warganya yang jatuh dari lantai 3 malah dipecat, suruh membayar uang. Ini PT-nya di mana, agennya di mana, harus diusut ya, kita kawal terus ini ya. Buat teman-teman yang tahu kasus ini, jadi buat teman-teman yang tahu kasus ini, kita harus terus ungkapkan, biar ini menjadi perhatian khusus buat pemerintah kita, buat pemerintah Hong Kong juga, bahwa ada warga negara mereka yang melanggar peraturan dan nyata-nyata, bahwa ada majikan yang melanggar peraturan. Ini saya cuma ingin bilang bahwa ini loh kenyataannya. Jadi inilah kenyataannya, bahwa di luar sana itu ada pembantu yang dianiaya sampai segitunya. Jadi ada pembantu yang dibiarkan sampai terjatuh, bahkan informasi-informasi itu seolah-olah ditutup. Dan media-media Hong Kong sudah menyiarkannya. Media-media Hong Kong sudah menyiarkannya. Kenapa kita sebagai warga negara Indonesia yang tidak melakukan kesalahan, karena bahasa kita yang kurang, kita harus jadi korban. Ya, peraturan di Hong Kong sangat bagus sekali. Peraturan pemerintah Indonesia sangat bagus sekali. Tapi pada prakteknya, pada kenyataannya ada majikan yang nakal. Jadi kita kawal. Kita kawal. Jadi buat teman-teman, usut tuntas kasus ini. Setelah saya baru nyampe Hong Kong, saya pastikan bahwa kita mendapatkan keadilan. Jadi jika kalian melihat teman-temannya dianiaya semena-mena, kita sharekan aja. Ini zamannya sudah zaman modern. Kalau bilangnya kalau nggak viral nggak makan, kalau itu biarkin aja. Kita nggak peduli itu. Kita cuma butuh satu hal, keadilan buat teman kita. Jadi agent dan PT-nya yang merasa nih, ini anak nggak meninggal mbak, nggak meninggal, sebentar, nggak meninggal, mbaknya ini nggak meninggal ya, tidak meninggal, mbaknya ini tidak meninggal, cuman mbaknya posisi ada di rumah sakit saat ini dan ditatangi imigrasi polisi, itu pasti untuk pengecekan. Dan saya sudah menginfokan pada KJRI, hari ini KJRI sudah menghubungi beliau. Jadi ini adalah perhatian buat teman-teman, bahwa bersuaralah kita, bersatu, kita harus bersuara. Kalau enggak, kita akan seolah-olah kita tidak punya nyali. Selagi kalian benar, saya akan bela kalian. Selagi kalian benar, saya akan bela kalian. Ini ada SMS dari KJRI menanyakan bagaimana keadaanmu, masih di rumah sakit. Saya dapat info dari Mbak Yuni kapan jatuh. Betul Bu, kemarin sekitar jam 8.30 pagi. Lalu bagaimana sekarang kondisimu? Nggak tahu, dokter nggak bilang, cuman saya merasa pinggang saya sakit banget. Jadi itu ya teman-teman ya, yang diinfokan apa yang terjadi ini. Jadi Bu Mukti dari KJRI langsung menghubungi yang bersangkutan. Jadi sudah dihubungi oleh KJRI. Bagaimana dan kelanjutannya, nggak meninggal tapi bonyok remek Miss. Namanya orang jatuh kok, betul. Jadi ya karena itulah, cuma ya. Jadi karena itulah saya minta sama kalian, buktikan bahwa keadilan itu ada untuk kita. Semoga dipermudah menolong mbaknya. Jadi kita harus semangat ya teman-teman. Ini satu bukti persatuan kita. Apakah ini akan diusut atau tidak, atau akan diberikan efek jera pada majikan. Jadi kita nggak boleh kendor ya. Jadi kita nggak boleh kendor bahwa ini tolong bantu mbaknya. Iya, saya sudah infokan ke KJRI. Jadi KJRI sudah menanggapinya. Tapi untuk mengusutnya seperti apa dan bagaimana kelanjutannya. Jadi kita nggak tahu nih, apakah akan dibiarkan atau ya udah diungkap aja. Apakah yang disampaikan oleh agennya itu seperti apa dan bagaimana, kita nggak tahu nih. Karena saya tidak ingin jatuhnya fitnah. Apakah benar agennya malah meminta uang pada mbaknya ini, padahal posisi dia, saya nggak tahu patah tulang atau pinggangnya atau apa, bagaimana? Nyawa taruhannya mbak, dia masih bersyukur. Sakitnya seperti apa kita nggak tahu ya, karena dia sudah
buat video ke saya ya. Videonya adalah saya minta didengar ya. Halo Miss Yuni, ini saya yang kemarin jatuh di Yunlong. Saya jatuh dari lantai 3 ke bawah. Saya disuruh majikan, saya lap jendela terus saya kepleset, jadi saya jatuh, kan saya melompat. Jadi ini sudah di media-media Hong Kong ya. Saya yang Ini kemarin jatuh. di Yunlong. Ini jatuh. Saya jatuh dari lantai 3 ke bawah. Ini videonya. Posisinya di rumah sakit ya Mbak ya. Nggak bercanda, dia nggak bercanda. Dia posisinya ada di rumah sakit. Dan ini saat dia lap jendela. Dia ini saat lap jendela. Mungkin gini kepreset ya. Mungkin posisi kayak gini kepreset ya. Jadi Cilacap bukan Semarang. Cilacap kita buktikan bahwa ini akan nyampe kemanapun. Kita usut tuntas dan peraturan itu bagus, tapi menjadi tidak bagus saat ada majikan yang lepas tanggung jawab. Kalau di media-media Hong Kong sudah disiarkan, ternyata kita nggak tahu Mbak. Ya, jadi kita nggak tahu. Ini kira-kira di Indonesia nyampe nggak? Tahu nggak bahwa ada salah satu saudara kita nih, ada salah satu saudara kita yang jatuh malah disuruh bayar. Iya betul, sudah masuk TV kemarin. Karena itu saya kaget Mbak. Karena waktu semalam kita pulang habis makan, kita lihat di TV dan ternyata anaknya telepon saya. Indonesia, saya minta kalian yang para TikToker di luar sana, yang kalian lebih terkenal, yang lebih viral, saya cuma minta. Gara-gara main HP, enggak Mbak, dia nggak main HP. Waktu itu dia sebelum jatuh itu dia videoin, dia sebagai bukti ke temannya kalau dia itu disuruh majikannya lap jendela. Jadi bukan posisi main HP tadi jatuh. Ini kejadiannya udah lama, tapi jatuhnya baru kemarin. Dia bukan main HP Mbak. Kalau main HP dia jatuh kan bareng sama HP-nya, itu sama lap. Hati-hati ya. Jadi hati-hati ya, jangan mengatakan bahwa mbaknya ini jatuh karena main HP ya. Jangan tambahin fitnah lagi. Jangan nambahin fitnah. Dia sudah jatuh tertimpa tangga. Jangan kalian menyebarkan fitnah ya. Kalau mbaknya ini di jendela main HP. Ayo udah cukup loh. Udah cukup dia bilang menjatuhkan dirinya sendiri, jangan ngawur loh. Dia bukan main HP loh ya. Jangan loh, jangan kayak gitu loh. Kita sama-sama orang Indonesia, saya lagi berjuang untuk dia mendapatkan hak-haknya. Jangan kalian nambah-nambahi gorengan loh di sini, jangan loh. Ya. Karena itu dia mengambil video itu bukti keterbatasan bahasanya dia. Karena itu dia ambil video Mbak. Bukan dia main HP ya. Jangan sampai itu disebarluaskan dia main HP jatuh loh, jangan loh. Urusannya jadi besar loh, ya. Saya minta dukungan kalian. Jika kalian tidak bisa mendukung, jangan membuat narasi seolah-olah mbaknya ini main HP jatuh. Ya, jangan ya. Kita serahkan saja pada pihak yang berwajib. Saya cuma minta doa kalian. Ya. Saya minta doa kalian. Jangan malah dijatuhkan. Saya minta dukungan doa dari kalian. Ya, jangan memberikan narasi yang kurang ya. Agennya sudah mengatakan bahwa dia harus membayar denda. Kita bantu doa aja. Hah? Bantu doa. Kalau kalian tidak mampu membantu apapun, bantu doa. Jika tidak mampu doa, jangan ngetik sesuatu yang membuat orang lain mentalnya drop loh. Ini anak masih baru loh Mbak, 3 bulan Mbak. Ayo, orang-orang yang lihat TV Hong Kong menyalahkan mbaknya loh. Nggak cukup teman-temanmu dibully di luar sana. Ya, jangan komen yang aneh-aneh ya. Sekali lagi, kalian tidak pernah tahu kerja di luar negeri seperti apa, beratnya seperti apa. Jika kalian tidak pernah tahu, kalian boleh hina saya, boleh maki-maki saya sampai boleh menjatuhkan saya. Tapi sekali lagi, anak ini lagi jatuh. Anak ini lagi jatuh, dia butuh doa. Ya. Jadi jangan sampai ya. Karena itu saya selalu bilang bahwa
Dia ambil video itu sebagai bukti, dia kirimkan ke temannya kalau majikannya nyuruh dia lap jendela. Dan dia anak baru, dia nggak bisa bahasa. Jadi sekali lagi, doa yang terbaik buat dia dan semoga cepat pulih. Saya cuma minta bantuan khususnya Cilacap. Sebelum acara ini saya tutup, saya minta untuk Cilacap untuk menge-sharekan. Pak Bupatinya pernah dengar nggak? Gubernurnya pernah dengar nggak bahwa ada warganya yang keluar negeri jatuh malah didenda, suruh bayar majikan. Jadi ini adalah satu pengawalan khusus. Saya butuh pengawalan khusus dari Badan Intelijen Netizen 62 karena ini majikan sudah melanggar peraturan pemerintah yang ada. Kita buktikan apakah benar-benar majikan punya efek jera setelah ini atau biasa saja. Kita juga harus menanyakan sama KJRI, benar nggak? Dan apakah keluarganya sudah tahu? Lah ini pertanyaannya Mbak, benar ini pertanyaan. Apakah keluarganya sudah tahu? Lah ini pertanyaannya. Oke, HP-nya masih dimatiin. Dia sudah dihubungi oleh beberapa orang. Oke, video-videonya sudah dikirimkan ke saya semua. Ini loh Mbak, posisinya dia jatuh, dia pegang lap. Jadi jangan fitnah ya, posisi dia jatuh, dia pegang lap loh. Oke, lapnya biru di sini loh. Ya, jangan difitnah ya. Jangan difitnah ini loh. Harusnya kalau yang dipegang HP di sini adalah HP yang jatuh. Harusnya yang jatuh ini HP loh. Ya. Ini lap loh, yang jatuh ini lap loh. Paham nggak maksud saya? Kalau dia main HP yang dipegang ini adalah HP loh. Tapi ini lap loh. Ya. Buat teman-teman jangan ada fitnah ya, jangan ada fitnah ya. Mbaknya ini bukan main HP loh. Yang jatuh dipegang itu lap loh, lap jendela ya. Jangan asal buat ngoceh aja ya. Jangan asal-asal buat konten aja. Karena dia main HP, nggak ada hubungannya dengan HP. Ayo Cilacap masih belum dapat 1000 itu penontonnya. Nge-share-nya masih 184. Yang nge-share berapa ini? Jadi sekali lagi buat teman-teman, lapnya jendela itu sebagai bukti sejauh mana apakah dia mendapatkan keadilan. Saya sudah mengirimkannya pada KJRI dan kita tunggu aja, kita lihat aja sebenarnya ada apa. Dan jika dia tiba-tiba disuruh nge-break sama agennya, apalagi suruh berhenti bekerja, habis itu dia disuruh bayar, maka saya secara pribadi akan mengeserkan, akan nyepil agennya loh. Bener ya? Jadi kalau sampai ada agent yang mengancam Mbak ini, kita sepil aja agennya. Sebenarnya saya sendiri sudah tahu agennya apa, PT-nya apa, saya sudah dapat ya. Saya sudah dapatkan itu ya. Jadi buat Mbak staffnya agent yang sama sudah telepon ini, hati-hati ya. Kesepil sama nanti ya. Karena Badan Intelijen Netizen 62 ini sangar-sangar loh. Sepi langsung kantor mulaan. Ya, langsung tutup weh. Jadi sekali lagi orang akan takut ke tempatmu. Termasuk PT-mu juga. Bukannya anak malah didampingi karena anak itu jatuh, dibesuk atau diapano, malah disuruh berhenti kerja. Dan kalau kamu nggak berhenti kerja, kamu tetap kerja nggak apa-apa, tapi kamu dapat gaji, pasti potongan ini itu. Ayo di-share 1000 orang. Saya minta ini di-share 1000 orang. Bisa nggak nyampe dek bupatinya atau pak camatnya ataupun dari siapa aja lingkup pemerintah. Bisa nggak kesepil gitu loh. The power of netizen, betul. Jadi usut, ayo usut. Ayolah sepil agennya nih. Nggak boleh mbak. Kalau sekarang saya menyepil nama agennya itu adalah pencemaran nama baik. Gak apa-apa, saya akan menyimpannya. Cuman
buat Mbak staff agent, pasti kamu sudah ketar-ketir. Kamu tahu bahwa yang saya maksud adalah kamu. Karena saya sudah punya nomor teleponmu, alamatmu, kantormu seperti apa dan bagaimana. Jadi sekali lagi, saya tidak akan memfitnah kamu. Tapi saya hanya ingin bilang bahwa apa yang kamu lakukan sebagai warga negara Indonesia, kecuali kamu sudah ganti warga negara, nggak seharusnya kamu ngomong kayak gitu sama orang yang posisi masih jatuh. Kamu belum tahu gagal otak, tulangnya retak lah, pecah lah atau apa. Kamu nggak tahu, kamu sebagai staff agent, kamu manut-manut aja disuruh seperti ini, seperti itu. Tapi apa? Apa manfaatnya buat saudara-saudaramu? Bisa difahami nyampe di sini ya. Jadi anaknya sendiri yang minta tolong sama saya ya, untuk mencari keadilan. Dan kalau dipikir-pikir saya bukan siapa-siapa, saya langsung sepil ke KJRI dan KJRI bertindak secara cepat. Saya cuma ingin bilang, buat Anda, pegawai agent, baik Anda punya KTP ataupun tidak punya KTP, itu urusan Anda, saya nggak ngurusi. Sekali lagi, saya cuma ingin bilang satu. Jika kamu masih memiliki darah Indonesia, jika kamu masih memiliki darah Indonesia sedikit aja, kamu tidak akan pernah tega membiarkan saudaramu posisinya jatuh. Belum tahu dia gagal otak atau tulangnya patah dan rusuknya hancur atau seperti apa. Kamu belum datang ke dia, kamu belum ngelihat dia dan kamu menyuruh dia ngebreak berhenti. Jadi saya nggak tahu. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya sangat bersyukur sekali karena KJRI merespon sangat cepat. Jadi saya laporan, KJRI langsung menghubungi mbaknya tersebut. Jadi terima kasih ya KJRI, responnya sangat cepat. Kita usut. Ini kejadiannya bukan di Taiwan, Mbak. Ini kejadiannya ada di Hong Kong. Jadi kejadian ini ada di Hong Kong. Ini orang Cilacap, baru kerja 3 bulan. Ya lantai 3 tingginya berapa Miss, berapa meter agentnya gila, babat aja. Malam Miss, malam juga. Jadi ya pokoknya menyala Miss. Ya kita siap menyala bareng. Biar agent-agent itu yang nggak jelas itu, PT-PT yang nggak jelas itu, biar dia punya saringan. Agar tidak secepatnya. Agar nggak seenaknya sendiri. Jadi mereka sudah meraih keuntungan, habis itu mereka membiarkannya. Jadi sekali lagi, kita tidak izinkan orang semena-mena terhadap kita. Kita usut, kita kawal. Saya punya badan intelijen netizen yang bisa mengkuliti, mencuil-cuil, mencabik-cabik ya. Dulu suka-suka mereka ya, mereka mau ngapain aja enak mereka ya. Sekarang tidak. Sekarang zamannya sudah terbuka. Ini pastinya kalau Miss Uni viral nih, pastinya ada yang screenshot, ada yang marah-marah, ntar ada yang mengatakan pansos viral aja atau seperti ini seperti itu. Saya sudah nggak peduli, saya sudah kebal tiap hari Dina dimaki-maki. Hari ini saya ingin speak up, jangan lemah. Halo. Selamat malam. Halo, selamat malam. Suara saya bisa